Kalau gue lagi memanifestasikan skenario ideal versi gue ya. Jadi Iya, Napolinya silahkan. tahan imbang, Atalantanya nanti bakal kalah sama Lazio, Inter udah pasti menang kan tuh lawannya cuma Cagliari lah dalam Tanda tanda kutip, kutip. iya. Heeh. Jadi Oke, berarti memangkas poin-poin yang di atas nih, terus Inter biarin aja dia juara setengah musim kan. Kalau juara setengah musim kan nggak Scudetto kan di akhir. nggak Scudetto, iya bener. Halo Tifosi, welcome to Pinball, Opini Football, sebuah channel olahraga yang khusus membahas sepak bola, khususnya sepak bola dari tanah Italia, Serie A sana. Oke, kembali lagi bersama kami-kami, para pundit-pundit korporasi yang ada di sini. Tentunya gue nggak sendiri ya. Di sini gue udah bersama Bapak Bara Bere Adiaksa di ujung mic sana. Sapa dulu Eh kawan-kawan Bang Bara. suara lu gemak kayak Zordon. Suara gue gemak kayak Zordon, Double, double. double. Waduh. Nah, sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak. Oh, udah enggak, udah enggak. Masih Oke, dikit sih. Udah biarin dikit dong. ya udah. Sekarang masih enggak? Udah? Oke, Udah, sorry ya sorry udah. teman-teman. Ya, di sana ada di ujung sana ada Bang Bara Bere Adiaksa dan satu lagi Juventini botak kesayangan kita semua. Ada Bang Bustan di sana. Ya, Halo halo, halo, Bang. halo semua. Sorry kok gue fisik banget ya. Maaf Bang Bustan. Di kepala gue tiba-tiba kayak gitu muncul ya. Maaf, no offense. Nggak apa-apa, nggak Emang apa-apa. agak mereng aja. Ini suara ada kan ya? Kangen Aman kan ya? kali, Iya kangen, bisa juga. kangen yang botak kali. Iya, oh iya bener sih. Ini tapi suara gue aman kan ya? Kedengeran ya ke kawan-kawan di ujung sana ya? Oke, Aman, aman. Kedengeran. oke, siap. Oke, di episode kali ini gue akan membahas review Giornata 18, teman-teman. Ini udah paruh musim, jadi di Giornata 18 ini kita akan menentukan siapa eh, pemimpin juara paruh musim Serie A ya. Apa istilah Oh, bahasa Italinya, Bang Bara? Lupa lagi gua. Ah, itu Capolista. juara di Inferno lah di Oh, Capolista di Campione di Inferno. Campione di Inforno. Inferno, Champions betul, betul, betul. Inferno. Betul, itu dia. Oke, sebelum gua masuk ke kontennya ya teman-teman ya, gua bacain dulu ini ada Saweria League kita masih dipimpin oleh Inter Milan, kedua disusul AC Milan dengan perbedaan yang sangat jauh signifikan. Ketiga Naik ada kedua Napoli, loh. iya, empat ada Parma, Juve dan AS Roma. Jadi sesuai janji dari Bang Bara Adiaksa ya. Jadi kawan-kawan Milanisti yang menyawer paling banyak akan diberikan jersey apa tuh namanya jersey Dengan komunitas ya. Indonesia. Ya. Betul Pin, Milanisti di rekap Indonesia. tuh, Pin. Yang paling tinggi siapa ya Nanti Milanisti? rekapannya akan kita berikan. Ini masih dibuka ya Bang Bara ya? Atau sampai episode kali ini tayang aja batasnya? Sampai episode ini tayang. Tayang. Oke, itu dia kawan-kawan. Oke, dan gua akan bacain dulu ini ada saweran dari Bang Arnold Schwarzenegger ya. Seperti biasa, terima kasih banyak Bang Arnold. Terima kasih ulasannya dan tetap semangat. Oke, ngomong-ngomong soal ulasan, gue di minggu kemarin gue pengen special thanks dulu ke Bang Muhammad Ridwan yang konsisten nonton dan juga memberikan komentar-komentar sekaligus kritikan-kritikan yang menurut gue sangat membangun ya. Gue mau nanggapin sedikit soal Atalanta dan Juve kemarin. Iya, di situ gue ada salah juga bilang Atalanta. Bisa dimengerti lah bahwa Atalanta gue bandingin sama Juve nggak apple to apple karena kedalaman skuad Atalanta itu ya lebih banyak gitu secara kuantitas. Tapi di sini gue ngelihat juga sebenarnya secara kualitasnya juga gitu loh. Memang Juventus kedalaman skuadnya nggak kalau dibandingin sama Atalanta ya sebenarnya lebih bagus Atalanta. Cuman gue percaya sebenarnya Juve memiliki kedalaman kualitas squad yang lebih berkualitas gitu. Kalau misalnya emang ngomongin tim keduanya di sana ada Juve Futuro kan. Ya walaupun ya mungkin belum siap semua, tapi ya gitulah. Next gen, It's kan? Next gen ya next istilahnya. gen ya, sorry, istilahnya next Ya, gen yang Futuroma AC Milan ya, sorry. Nah, itu dia gitu. Jadi opini gue gitu. Tapi gue thank you buat Bang Ridwan udah dijelasin panjang lebar juga kayak kedalaman skuadnya Atalanta tuh gimana luar biasa. Nah, lanjut gua Bang oke. Ridwan tuh support apa? Juve dia. Bang Ridwan support Twitter dia. Dia gambarnya Oh, burung biru Twitter. Kayaknya kayaknya Inter deh Bang Ridwan deh. iya, sepertinya oh, bukan Ah, Juventini ya. bukan, bukan. Sepertinya dia pendukung Persib, Bang. Karena pernah main di Persib. Mm-mm. Muhammad Bang Ridwan. Muhammad Ridwan. Bener. Namanya juga Muhammad Ridwan, Bang. Oke. Di Giornata 18 ini ada
big match ya. Bisa gua bilang ada big match antara Cagliari lawan Inter. Gak. Ada Milan lawan Roma ya walaupun secara klasmen ya ini tim dibilang big match gimana Bang Bara ya? Mungkin nama Nah, besar yang dua klub aja ya. Sebenarnya kalau secara form dan secara posisi table ini tim gurem lawan tim gurem ini. justru justru lebih big match Lazio Atalanta cuy. Oh iya benar, benar. Kalau ngomongin big match Lazio dan Atalanta itu big match. Lazio walaupun pernah dibantai 6-0. Ini dua-duanya tim yang pernah dibantai sama Inter by the way. Ah, seneng kan lu fans Inter kan? Iya, yang satu 6-0, yang satu 4-0. Oke, siap. Ini pertemuan antara tim pesakitan Inter ya. Habis itu ada Juve Fiorentina menurut gue ini juga bakal jadi pertandingan yang seru. Habis itu Ya, ya, coba, ada coba, coba, busanya. Sorry, Hah? coba copot busanya. Copot busanya Gini. coba. Gini. Coba. Iya, coba kalau bisa. Udah Halo. terusin aja lanjut. Serius loh. Ya mendingan gini. Iya, mendingan gini Oh. daripada yang tadi. Oh ya udah. Terus ada Napoli Venezia, Udinese Torino, Parma Monza, ya ada lah pokoknya itulah. Terus kalau misalnya di sini kalau misalnya Napoli menang dan Atalantanya kalah, Napoli yang jadi pemuncak ya, yang jadi Ya. championi di Inferno. Terus ada Inter juga bisa jadi championi di Inferno. eh Tiga tim teratas berarti, tiga tim teratas ini yang bisa berkemungkinan jadi championi di Inferno. Lazio nggak bisa ya. Lazio nggak bisa ngejar. Selisihnya 6 poin. Oke, gue langsung aja masuk ke pembahasan ya. Gue masuk dulu ke Napoli Venezia kalau di line up kita ya Bang ya. Kalau di daftar susunan berita ya. DSB. Ya. Tapi gue mau masuk dulu ke Juventus lawan Fiorentina. Bang Bustan, menarik banget di episode review kemarin ya. Iya benar di episode review Ya, ini review. preview ya di episode review kemarin pembahasan Bang Gustan cukup dalam. Memang orang yang mencintai Juventus itu punya knowledge dan argumen yang lebih lebih dalam lah dibandingkan yang tidak gitu. Dan gue pengen gak denger lagi kalau preview dari lu Bang Bustan melawan Fiorentina. eh ada mantan pemain Juventus di sana yang lagi on form ya, ada Moiskin dan juga Ya. Juventus yang sebenarnya lagi agak kesulitan juga mencari kemenangannya. Ini pertandingan ini gimana nih, Bang Gustan? Menurut menurut lo? Langsung I- langsung aja, langsung aja, langsung. Iya, ini pertandingan yang menarik ya antar tim yang sebetulnya relatif seimbang gitu. Itu kan poinnya di klasemen sama 31, kebobolannya juga sama, selisih golnya cuma beda satu ya. Fiorentina Betul, lebih banyak masukin gol, lebih banyak satu gol gitu. betul, betul, betul. Ini kan juga Fiorentina malah sebelumnya sempat menang 8 kali berturut-turut ya. Meskipun sekarang agak agak menurun sih sebetulnya performanya. Dua pertandingan terakhir kan di Serie A kalah ya. Betul. Sedangkan Juve dua pertandingan terakhir termasuk yang di Copa menang. Jadi ini akan jadi pertandingan yang menarik. Kondisi tim sendiri kalau dilihat Juve ini kan ada libur seminggu ya sebetulnya aja. Jadi kedua tim baik Juve ataupun Fiorentina itu lebih bugar harusnya ya. Karena ada libur seminggu. Jadi kalau dari sisi Juve-nya sendiri malah itu kan sebetulnya ada beberapa pemain yang agak kurang fit ya, yang fisiknya agak terganggu sebelumnya. Tapi kalau dari kabar yang terakhir sih pemain kayak Douglas Luiz, Danilo dan siapa Cook Manners itu mereka udah mulai latihan dan kemungkinan kemungkinan akan bisa dipanggil di pertandingan selanjutnya yang lawan Fiorentina ini gitu. Jadi memang ada jeda 1 minggu ini bikin apa ya? Jadi angin segar juga gitu bagi Juve. Dimana kan sebelumnya hampir tiap 3 atau 4 hari ya mainnya ya, dan Iya, itu sangat menguras menguras fisik juga gitu. Dan dengan libur seminggu ini kalau dari Juve-nya lagi itu bisa lebih mematangkan formasinya lagi gitu, skema permainannya. Karena kan dengan adanya Nico Gonzalez yang dua pertandingan terakhir ini memberi warna baru di lini serang Juve jadi lebih ini ya, lebih lebih bagus gitu. Dan dia kan juga mencetak 2 gol ya di dua pertandingan ini. Nah, dengan adanya Nico Gonzalez dan dengan adanya libur seminggu ini harusnya
Thiago Motta bisa lebih mematangkan lagi formasi lini serangnya ini dengan adanya Nico Gonzalez seperti itu. Dan Ah, ini kan jadi modal yang bagus harusnya buat Juve. ya, ini mainnya di kandang juga. Tapi, Bang, dengan lini belakangnya Juve yang sebenarnya lagi ada kopong juga karena siapa yang lagi cedera si Bremer ya? Kalau Bremer nggak salah, iya si Bremer sama cedera Kabel. dan Johan Kabel cedera. eh gue beberapa kali nontonin pertandingan Fiorentina walaupun nggak full gitu ya. Tapi gue cukup kebayang mainnya Fiorentina gimana. Kalau dari lu sendiri, apakah lu pede Juve bisa menahan gempuran dari Fiorentina di sini karena Fiorentina kan selain ada si Moiskin ada lagi satu lagi gue lupa tuh namanya siapa. Ntar lu pemain Kata Fiorentina gue lupa. Ada Kolpani, ada Kolpani ada terus yang di lini Sotil. belakangnya si Sotil betul si Sotil juga ada di Oh, situ. yang belakang, Terus enggak Komuso. terus ada lagi Bang yang pemain tengahnya tuh yang lari-larian juga tuh yang hitam. Ya jadi begitu gue rasis. Kok gue lupa sih namanya. Siapa ya Ya, pemain tengahnya ya? ntar lu ada Biasanya sih Cataldi atau ini ya, Adli. uh, uh, Gudmundsson bang, Gudmundsson. Oh, Gudmundsson sih Ah, enggak. si Gudmundsson. Bukan Itu memang yang orangnya bukan galak. bukan yang hitam, bukan yang hitam. Iya, iya, iya. Ada lagi. Si si Beltran. Ikone maksud gua. Oh, Ikone, Ikone. Ikone. Nah, itu juga lumayan merepotkan ya darting darting run-nya dia. Nah, menurut lu apakah serangan bola daerahnya Fiorentina bisa berjalan ketika lawan Juve dan apakah Juve siap untuk menahan itu apa lu cukup percaya diri gitu dengan back-backnya Juve saat ini? Ya, nah ini kan kalau Fiorentina agak berbahaya di itunya ya, bola-bola daerah dan serangan baliknya lumayan berbahaya juga gitu. Mereka Betul. kalau lawan tim besar, kalau di musim ini ya, mereka itu nggak menguasai bola gitu. Mereka Hmm, kayaknya agak menunggu, bermain lebih menunggu dan mencoba untuk mencari celah di pertahanan lawan. Nah ini sebetulnya yang agak berbahaya juga bagi Juve ya, di mana Juve sebetulnya lumayan sering rapuh juga dengan pola main seperti ini. Apalagi kalau misalnya Koopmeiners itu ditaruh agak ke depan gitu dan meninggalkan satu orang antara Thuram atau Locatelli sebagai single pivot di tengah itu biasanya agak lebih ini sih, agak lebih kosong aja pertahanannya kayak hmm, gitu. Jadi ini akan jadi menarik. Dimana kan dua pemain kunci ini kan Kean ya, dari Fiorentina sama Vlahovic gitu. Dua pemain yang sama-sama melawan klub lamanya. klub lamanya benar benar benar. Iya. Nah, ini kan kalau kita lihat Juve itu kalau misalnya nomor 9-nya itu kurang bagus, itu permainannya juga jadi jelek. Itu kan pas kemarin setelah jeda internasional bulan November, Vlahovic cedera. Itu kan langsung hancur tuh. Nggak ada menang sama sekali gitu. Seri terus. Itu karena Vlahovic-nya nggak ada dan pemain yang memerankan false nine-nya agak bingung juga gitu permainan ininya. Jadi peran Vlahovic di sini sebagai nomor 9 sangat sangat vital. Kalau dia bisa main bagus, itu Juve juga bisa main bagus dari sisi serangan gitu ya. Iya ya, gue Mm. setuju. Dan apa namanya? Untungnya Juve ini karena sekarang ada Nico Gonzalez yang sama-sama juga mantan pemain Fiorentina, yang bisa memerankan terakhir lo di Copa itu bisa memerankan dengan baik false nine gitu yang bisa menggantikan Vlahovic. Jadi kalau Vlahovic misalnya betul. Vlahovicnya agak eh, balik lagi mode mode apa namanya mode bapuknya dia. Hmm, Nah, ini diharapkan Nico Gonzalez bisa menggantikan dia dengan cukup baik dan bisa mengisi perannya gitu. I Dan ini see, I see. beberapa pertandingan kan harusnya Nico Gonzalez sudah cukup siap ya main 90 menit. Jadi kalau misalnya buntu, ya Vlahovicnya keluar gitu, masukin siapa di babak kedua. Itu sih. Hmm. Bang Bara, tapi gue mau minta pendapat lu sedikit sebagai orang yang bukan fans Juve. Dalam hal ini Juve kan ketika ketika menyerang
Sering kali kalau gue lihat itu ada permainan apa tuh namanya inverted ya dari si McKennie misalnya jadi main di tengah atau siapapun yang ada di situ untuk dari back sayapnya itu jadi ngedorong ke tengah. Nah, apakah ini bakalan bakalan jadi celah kalau menurut lu Bang Bara? Ya, tapi sebenarnya sih Juve kalau misalnya backnya lengkap sih hal ini tidak menjadi masalah ya, karena dia benar-benar transisinya sebenarnya cukup cepat kalau gue Iya rasa iya iya dari iya. tim Iya, benar. yang lain, dari ketika dia nyerang dia bertahannya juga langsung bisa balik 9 orang sampai 10 orang juga langsung di belakang garis tengah kan. Nah, cuma memang di sini tinggal tinggal formnya si Moisken aja nih, lagi dia lagi on fire atau enggak. Kalau misalnya ternyata dia tidak mampu mengemban tugas sebagai goal getter melawan mantan klubnya, itu juga Fiorentina nggak akan bisa membongkar pertahanan Juve sih. Oke, setuju, setuju. Kalau prediksi Bang, Bang Bustan dulu. Kalau dari lu prediksi skor Ya. Juventus Oh, Fiorentina ini kalau Vlahovicnya ini main mainnya oke? waras, Heeh. main oke, dan Nico Gonzalez juga, misalnya Vlahovicnya jelek tapi Nico Mm-mm. Gonzaleznya bisa menggantikan dengan baik, itu bisa cukup bagus sih, ininya buat Juve. 2-0 mungkin buat Juve. 2-0 buat Juve. Tapi kalau misalnya Vlahovic yang nggak waras, akankah Juve kalah atau seri kalau prediksi lu? Nah, itu yang menarik juga di musim ini ya. Sebetulnya Juve ini kadang kan, eh, dia kesulitan mencetak gol. Iya, Banyak pertandingan yang dia skornya 0-0 gitu. Tapi ketika dia udah ketinggalan, misalnya bahkan ketinggalan 2-0 pun, dia bisa cetak gol itu untuk menyamakan kedudukan. benar, benar. Jadi nggak Jadi nggak selamat dari kalah itu. kekalahan. Iya, benar. Selalu ada cara untuk selamat dari kekalahan. Ini nggak tahu ya, masalah mental mungkin ya. Iya, 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 iya. Oke lah. Jadi kemungkinan kalau jelek, mungkin agak, paling nggak seri lah. Oke, Bang Bars. 2-1 Juve. 2-1 Juve. Kalau dari gua 1-1 nih. 1-1 Juventus Fiorentina. Gua megang seri. Oke, kita move ke pertandingan selanjutnya. Gua mau geser ke Napoli lawan Venezia dulu. Ini kedua tim ini mendapatkan kemenangan di Giornata 17 kemarin ya. Venezia Ya, mendapatkan kemenangan ketiganya lawan Cagliari. Terus Napoli menang lawan 2-1 doang eh tuh dia. dua Kita satu ya iya Genoa. kemarin 2-1 lawan Genoa ya, Bang. Kayaknya sih Genoa sih ingat gue. Iya, saya ingat gue sorry lupa. Pokoknya 2-1 deh skornya. Nah, eh main di kandang, Bang Bara ada ini nggak? Ada opini nggak menurut lo? Pertandingan ini bakalan Gue kayak gimana? gue all out dukung Babang Jaidzes dong. Dukung Bang Jaitzes. Tapi ini Karena bertandang ke Stadion Diego Diego Armando Maradona loh, Bang. nggak Berat ngaruh. loh. Maksud gue buat seri masih bisa lah. Karena Napoli sudah terlihat performanya tuh atau grafiknya tuh makin makin sulit buat mencetak gol banyak ya. Terakhir juga kan lawan Genoa aja cuma menang 2-1, dan di lain pihak Venezianya grafiknya lagi bagus. Nah, ini akan bertahan lah paling nggak sampai di match ini, karena setelah itu habis itu kan sempat ada jeda libur dulu kan, ada Super Copa yang di sana tuh di Arab kan. Di Nah, jadi Arab ya. ini picknya Venezia sih gue rasa bakal di sini menahan seri Napoli sih kalau gue bilang. Ya, kalau dari gua, walaupun saya juga berharap Babang J. Itzes bisa ngantongin siapapun pemain depan Napoli ya, mau Raspadori ke, mau Politano ke, mau Lukaku ke, lo tapi Lukaku ya susah juga ya. eh tapi gua rasa Bang, Venezia berpertandingan-pertandingan gua nggak ngelihat ada perbedaan dari cara bermainnya ya. Jadi Venezia ini kalau gua gambarin tuh sama kayak siapa ya? Kayak Sassuolo waktu dipegang sama si Dionisi, Bang. Nah, menurut gue mainnya kayak Sassuolo Dionisi yang plannya cuman A doang gitu ya. Dan kalau gue ngelihat cara bermainnya Venezia dengan kemarin kemenangan lawan Cagliari juga serangannya berfokus pada counter attack direct ball gitu cepat dan langsung nyerang ke tengah gitu ya. Memang nggak banyak bola dari pinggirnya gitu. Kalaupun ada dari pinggir langsung crossing ke tengah atau langsung dorong ke depan gitu. Nah, gue rasa di situ bakalan ke filter sih sama pemain-pemain Napoli, Bang.
Napoli praktis hanya tanda kutip kehilangan Buongiorno, di mana kalau dari skema pertahanan secara keseluruhan, Napoli di bawah Conte ini sudah luar biasa. Walaupun kita juga tahu di beberapa minggu kemarin sempat ada kecolongan. Tapi untuk kali ini pertandingan lawan Venezia, gua rasa nggak akan kecolongan. Mungkin kesulitan mencetak gol, iya gitu. Tapi akan dapat satu atau dua gol ketika melakukan, eh, ketika dia berhasil mengcounter counter attack ke Venezia. Menurut gua kayak gitu sih. Kalau Bang Bustan gimana? Ada opini terkait Napoli Venezia? Nah, ini pertandingan yang ini ya, mungkin Napoli tetap akan menang sih, menang tipis gitu, sesuai dengan ininya Conte, trademarknya Conte gitu. Meskipun Venezia agak ini ya, agak naik performanya, tapi ini tetap akan jadi ini sih pertandingan yang akan dimenangkan oleh Napoli gitu, karena ini juga pertandingan kandangnya dia. Dan seperti biasa Conte selalu bisa keluar dari lubang jarum untuk menang, paling nggak menang tipis gitu. Jadi ini 1-0 lah. 1-0 ya. Gue juga Ya. setuju. Kayaknya selisih skornya nggak bakalan gede. Kalau dari gua, tapi kalau dari gue sih 2-0 sih Bang. 2-0. Golnya ada di menit akhir gol keduanya. Gitu. Bang Bara? Kalau gue lagi memanifestasikan skenario ideal versi gue ya. Jadi Iya, Napolinya silahkan. tahan imbang, Atalantanya nanti bakal kalah sama Lazio, Inter udah pasti menang kan tuh lawannya cuma Cagliari lah dalam Tanda tanda kutip, kutip. iya. Heeh. Jadi Oke, berarti memangkas poin-poin yang di atas nih, terus Inter biarin aja dia juara setengah musim. Kan kalau juara setengah musim kan nggak Scudetto kan di akhir. nggak Scudetto, iya bener. Begitu ya. Kalau dari skor kosong Kutukan-kutukan kosong. ya. Kutukan-kutukan Championi di Inferno ya, Anda ya. Percaya tahayul ya. Oke, 0-0. Menarik, menarik, menarik. Bang, sebelum gua geser ke pertandingan selanjutnya, gue pengen ini nggak ada di dalam daftar ini ya, daftar susunan berita ya. Gue pengen geser dulu ke Lazio Atalanta nih, Bang Bars. Tadi lu berpendapat bahwa ini adalah pertandingan yang apa namanya, big match di pekan ke-18 justru. Atalanta yang lagi on form banget ngelawan Lazio yang ya walaupun ada angin-anginannya tapi sebetulnya di bawah pelatihnya yang sekarang astagfirullah Baroni Baroni betul. Nah itu udah mendapatkan formnya lagi gitu untuk ada di papan atas ya, lima besar lah gitu. Ya. Bang Bars, eh menurut lu apakah Lazio bisa menghentikan laju dari Atalanta? Kalau dari manifestasi ideal lu tadi, gimana pandangan lu? Ya, karena kan Singkat aja. eh, faktor kandang juga berpengaruh di sini ya. Sebenarnya walaupun Mm, secara permainan Lazio masih di bawah karena dia cukup efeknya kalah dari Inter kan lumayan berasa tuh. Dan kemarin lawan Lecce juga hanya menang tipis walaupun Lecce kartu merah. Tapi di sini gue lebih ngeliat sih faktor-faktor non teknisnya seperti Atalanta ini juga sudah mulai kebaca dari pencetak golnya kalau ditahan Lukman sama CDK kita belum melihat ada pemain lain yang bisa menjadi tumpuan Gasperini buat mencetak gol ya dan dia juga menarik, menarik. mungkin Atalanta akan mikirin pertandingan di Super Copa juga mesti mesti tanding apa namanya Piala Onta kan di Arab kan kalau gue bilang Oke, nih Lazio bisa unggulnya dari sisi-sisi itu sih. Ya mungkin langsung prediksi skor aja sih. Gue bilang Lazio menang 2-1 sih. 2-1. Bang Bustan, ada pendapat lain? Kalau kabar terakhir sih katanya Lazio mau ngubah ini ya, mau coba refresh dengan formasi yang baru 4-3-3 itu. Dari sebelumnya dia kan biasanya main 4-2-3-1 ya. Boleh Iya, dia, iya, iya, iya. tapi terakhir sih dia mau main 4-3-3 ya dengan tambahan siapa namanya ya? Dele Bashiru siapa ya? Dele Bashiru gitu ya. Eh, jadi mungkin dengan refreshment ini bisa jadi angin segar juga sih buat Lazio itu. Oke, untuk Hmm, memberikan kejutan gitu ya, untuk Bang ya. memberikan kejutan, tapi ini nggak akan menang juga sih lawan Atalanta gitu. Atalanta. Jadi mungkin seri sih. Seri ya.
Seri Skor lu seri. satu Skornya sama, berapa? Kira-kira satu sama. satu sama. Opini gue sedikit ya. Lazio adalah tim yang alot sebetulnya ya, yang walaupun kemarin ada sempat dibantai sama Inter, tapi gua rasa lawan Atalanta nggak akan ngulangin kesalahan yang sama gitu. Tapi laju dari Atalanta ini, gua rasa tetap masih unstoppable sih Bang, karena walaupun tadi gue setuju CDK dan Lukman adalah nama yang sering kali mencetak gol untuk Atalanta gitu ya. Tapi ya dua pemain ini untuk saat ini masih belum bisa dihentikan gitu secara secara form dan juga secara praktikal di lapangan gitu. Gua rasa Ademola Lookman di sini bakal memberikan magis-magisnya dia lagi gitu ya. Either dia bikin gol atau dia bikin assist atau dia mungkin bikin pergerakan yang menjadikan keterlibatan dia untuk mencetak gol tuh tetap ada gitu. Ya, gua rasa di sini Lazio bakalan kalah tipis dari Atalanta ya 1-2 kalau menurut gua. Dan bisa jadi Atalanta yang keluar sebagai champion di Inferno gitu. Tapi gue mau mau sedikit nambahin gitu ya, 2-3 menit lah. Kalau misalnya memang Atalanta jadi champion di Inferno gitu, dan dia memang mengejar Scudetto gitu di musim ini serius gitu dari manajemennya. Menurut kalian, menurut kalian berdua nih, posisi apa yang harus ditambal sama Atalanta kalau memang dia masih mau bersaing untuk bisa dapetin gelar juara? Bang Mustan dulu. CB. Oh, Ya, Bang Ustadz dulu. oh sama sih tadi CB. Tahu kan? Udah Eh, ketahuan. karena Karena Martin kayaknya Derun ya, sektor nggak ada itunya gantinya. agak lemah itu. Kadang Martin Ya, ya, Duron ya. yang jadi pemain ini kan. Iya, Cuman berantakan lagi. kabarnya sih si Scalvini udah mulai latihan lagi ya. Cepet, itu tergolong cepat juga sih untuk pemain yang di akhir musim kemarin kena ACL kan. Jadi kabarnya Masih dia mandek dia. dia sama Skamaka udah mulai latihan lagi gitu. Itu cepet banget gitu. Tapi Nah, nggak gokil, tahu sih. gokil juga dokter-dokter ini. Tapi nggak tahu untuk kesiapannya itu mungkin masih ini ya, masih personal training gitu ya. Iya, iya, Jadi iya, iya, iya. nggak tahu kalau kesiapannya dia main si Calvin ini di putaran kedua seperti apa. Cuman memang kalau misalnya si Atalantanya mau nambal ya sektor center back ini. Isak Hien juga nggak terlalu ini ya. Kayaknya nggak terlalu meyakinkan juga si Iya, Isak Hien ini. iya, Kadang iya, iya. dia suka permainan penampilannya kurang meyakinkan juga itu. Bang, correct me if I wrong. Milan Skriniar itu posisinya back bukan? Back ya Back. Bener, kalau nggak salah. back. Iya, gua rasa bisa tuh Milan Skriniar yang ditarik sama Atalanta kalau emang mau nambel. Gue setuju juga sih posisi CB. Di PSG kenapa dia udah nggak kepake? Nggak kepake, Nggak nggak kepake. kepake. Dan juga dia kan emang pemain yang punya pengalaman di Serie A kan, Bang? Si Milan Iya, Skriniar kan. punya. Nah, itu gua rasa cocok tuh. Atau Cuman kalau mau, eh, gimana gimana? kendalanya Skriniar ini gajinya lumayan gede juga di PSG. Kecuali si Atalantanya mau atau bisa menego si PSG-nya nalangin sebagian gitu. Karena lumayan tinggi juga sih. Kalau nggak salah 10 juta bersih ya. Bersihnya 10 juta. Mahal itu mahal, mahal, mahal. Tim Mm-mm. Serie A kayaknya berat buat ngegaji Iya segitu berat-berat. tahun. Asli. Oke, menarik. Sependapat lah kita ya untuk Atalanta sektor central back ya. Kalau untuk lini tengah dan depan rasa-rasanya siapapun bisa main lah, udah pasti bisa jalan itu skemanya. Oke, kita geser dari pertandingan paling besar di Giornata 18 tadi Lazio lawan Atalanta. Gue pengen geser dulu ke tim kesayangannya Abang Abara Bere, Milan lawan Roma. Ini ada bajunya di belakang tuh dua-duanya ya Milan sama Roma ya. Yang belum saya beli-beli Iya. lagi ya baju barunya yang musim ini. Bang Bara dulu waktu dan tempat saya persilahkan. Bagaimana? Karena saya punya opini juga terkait hal ini. Monggo Iya. Bang. Em, ini lebih banyak harapan sih gue karena kalau bicara fakta sekarang yang terjadi di Milan, pemain-pemainnya juga lumayan banyak yang cedera, Leo nggak main, Pulisic masih belum ready, Tammy Abraham masih begitu-begitu aja mainnya. Ini partai yang berat buat Milan untuk mencuri gol sih. Untuk defense udah lumayan pede gue kalau karena Roma juga kan ya kita tahu sendirilah Dovbyk juga tumpul. Dybala mudah-mudahan lagi nggak perform. Jadi memang PR di Milan itu sebenarnya
golnya ini harus dimaksimalkan dari set piece kalau gue rasa. Karena kalau dari skema open play ini kartu mati Tammy Abraham lah. Walaupun tadi berusaha diangkat-angkat sama admin sosmednya Milan ya, di dipasang dia lagi latihan lagi nendang gitu kan. Apa mungkin mau mencoba mengharap kenaikin naikin mentalnya dia kan buat match lawan lawan Roma kan. Tapi ya kualitasnya Tami memang sebegitu doang kalau gue bilang sih. Dia nggak bisa menjadi tumpuan di lini depan. Theo, Theo, Theo katanya main lagi Theo. Nah Morata ini juga udah karena bisa main katanya. Jadi bakalan ditaruh di belakang Abraham. Gue baca di mana ya? La Gazette kalau nggak salah. si Leo-nya cedera kan kemungkinan Theo-nya ngisi di LB terus Ya si di Jimeneznya maju tuh. Iya benar, benar Alex Jimeneznya maju. Karena Jimenez kan kakinya kaki kanan, dia bisa Betul. masuk ke dia menjalankan fungsinya si Leo. Ya Walaupun ini berat ya mungkin ngegantiin Leo ya. ya nggak bakal setimpal tapi ya kalau cuma lawan Roma doang sih bro, ya ilah. Bang Wai ini story-nya bakal ngambek-ngambek lagi dia. Kan musim lalu kayaknya kita masih di studio tuh Bang ya kita ngeledekin Roma Iya, kan. Kita makan kan itu Roma ya, asli, biskuit asli. Roma, Bobo, asli. bobo biskuit, bro. Walaupun Milan dengan kondisi seperti ini lawan Roma itu masih akan tetap lebih dikdaya lah walaupun skornya makin tipis mungkin juga bersusah payah tapi gue sih masih megang Milan bakal menang sih lawan Roma Skor. tipis Dibalas aja sama lah ini gimana? Dibalas sama Salemaker yang lumayan gacor kemarin. ya Mantap. Salemaker tinggal Bagus tinggal performa. tinggal tinggal di doxing aja dia lu macam Tinggal di doxing. lu macam-macam lawan klub lu tahun depan nggak main lu. Nggak jadi dibeli Selemakers tuh masih dipinjem kan Bang ya. Jadi dipinjemin ke masih Roma kan. ya, Tami iya. Abraham juga dipinjemin dari Roma ke Milan kan ya statusnya. Mm-mm. Tuker pinjem ya. Tuker bisa begitu ya. Klub bola zaman sekarang ya. Pinjem begitu. Jatuhnya peleter anjir. Jatuhnya barter kayak orang zaman dulu ya. Barter. Kayak orang Oke. tukeran motor aja Iya kita sama iya. temen kan Oke, gua bacain dulu ya. Mungkin kalau tadi Bang Bara, thank you opininya. Mungkin kita ini belum 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 selesai pembahasannya tadi, tebak skor masih belum. Yang cedera ya, Alessandro Florenzi, dia tiba-tiba cruciate ligamen injury kan udah lama ya. Luka Jovic, ternyata dia kena groin injury Bang. Terus iya Noah makanya Okafor cedera, Rafael Leao cedera, Ruben Loftus-Cheek cedera, Yunus Musa juga cedera ya buat Milan. Dibandingkan dengan Roma, pemain yang dianggap tidak berguna oleh Bang Bustan kemarin ya, Brian Cristante, dia doang yang cedera gitu ya. Jadi ya udah, Udah. ya udah biarin aja nggak ngaruh. Eh gini Bang Bara, gua punya pengalaman manis dan pengalaman buruk kalau lawan Roma ya sebagai fans Milan ya Bang Bara ya. Jadi gue ingat banget tuh pertandingan tahun 2007 kalau nggak salah yang Ronaldo botak masih main. Gue nonton pertandingannya itu Milan pernah kalah. Gue lupa 2007, 8, 9. Gue lupa pokoknya John Arne Riise masih main di Roma dan itu Milan dikalahin sama Roma 3-2 kalau nggak salah skornya. Nanti kita flashback lagi. Jadi memori itu tuh cukup menghantui gue Bang walaupun di beberapa musim kemarin kan kita punya pengalaman baik gitu ya. Sorry bukan kita deh, Milan punya pengalaman baik lawan Roma gitu. Nah cuman di pertandingan kali ini gue rasa eh, Roma bisa mencuri kemenangan dari Milan sih. Bukan karena gua pede dengan skor 5-0 kemarin lawan Parma, itu kan pertandingan yang sebenarnya ya udah aja Bang ya. Kayak Parmanya juga busuk gitu kan karena Roma nggak Hmm. nguasain-nguasain amat gitu. Cuman kalau dari sisi penyerangan gua rasa ya Milan lebih inilah apa Milan sorry sorry Roma lebih unggul dari Milan dan gua rasa lini belakang Milan itu bakalan cukup kesulitan ngelawan apa namanya Saelemaekers, El Shaarawy, Dybala dan Dovbyk yang menurut gue juga udah udah lumayan punya kepercayaan diri. Jadi itu yang gue rasa. Memang Dovbyk kalau ngomongin gol tumpul, tapi sebenarnya pergerakannya dia itu merepotkan bang. Udah kelihatan banget gitu. Lari-larinya dia, sprintnya dia, ngebuka ruang apa segala macam tuh cukup merepotkan di situ yang sebenarnya gue khawatirkan gitu. Terus Milannya juga sebenarnya secara tim masih
masih sangat nggak stabil gitu ya. Starting line up kita juga masih belum ada kayak the winning teamnya gitu Bang Bara ya. Sorry bukan kita, gue nggak mau mewakili Milan di sini. Maksudnya starting line up Milan itu nggak ini apa, belum ada winning timnya gitu buat Milan gitu kan Bang Iya. Bara. Jadi ya di sinilah ketidakstabilannya Milan gitu. Jadi gue ngelihat di sini cukup pesimis Milan bisa menang lawan Roma walaupun di kandang. Kecuali Milan bisa ngambil permainan mendominasi bola. Jadi kayak Milan waktu menang kemarin lawan siapa ya? Kalau Milan mainnya kemarin waktu gue lupa lawan Genoa apa Cagliari, pokoknya yang benar-benar ngepres gitu ya. Kalau misalnya emang bolanya nggak dapat, lu langgar gitu. Jadi jangan sampai bolanya ngalir. Nah itu bisa. Gue rasa Milan harus main kayak gitu kalau mau menang lawan Roma, menunjukkan performa itu dan jangan ada kesalahan individu yang menyebabkan apa celah di titik itu gitu. Karena ketika ada celah di individunya, maka ruang akan tercipta. Nah, di situ Roma bisa memanfaatkan gitu. Karena Roma cuman main lari-larian doang kok dilatih sama si ini, sama si siapa namanya? Claudio Ranieri. Ya makanya jangan kasih kesempatan dia buat lari-larian aja gitu. Dari gua prediksi, Milan kalah 1-3, Bang. Dari Buset, di Roma. kandang Milan, Dengan coy. Milan 1-3. Milan. satu Nggak, ini tiga Salemaker tuh darahnya merah hitam. Dia nggak bakal bisa main bagus lawan Milan. Dybala akan Iya. akan akan di track back sama Fofana. Beres sudah masalah. Ini Milan menang Oke. 1-0. Milan menang 1-0. Bang Penalti Bustan penalti dah. atau set piece ya, set piece. Yang golin Malik Tiaw tiba-tiba. Bang Bustan Ya, dua, gimana? dua tim yang nggak konsisten ya, yang Betul, beberapa betul, betul. pertandingan terakhir ya, hasilnya masih bervariasi gitu, menang kalah. Tapi eh, di sini sih karena Milan tuan rumah, jadi kemungkinannya sih Milan menang tipis ya, 2-1 mungkin ya, dua Iya, satu. iya, iya. Karena Romanya sendiri juga musim ini nggak pernah menang kan, belum pernah menang away. Mereka belum pernah menang away dan kayaknya banyakan kalahnya deh kalau nggak salah. Iya, Selama iya, dia iya, iya, iya. away. Apalagi Jadi masih ketemunya Milan. masih Musim akan susah itu. Ya. Jadi kemungkinan sih Milan masih menang tipis ya. dua Kemarin satu lawan Parma tuh di Olimpico ya? Olimpico. Olimpico ya. 2-1 Iya. tadi Bang ya, menang Milan berarti ya. Iya. Menang Milan 2-1. Menarik Bang Bustan. Tapi ada satu hal yang mungkin kita sepakati bertiga gitu ya, bahwa pertandingan antara Milan lawan Roma menurut gue bukan pertandingan yang akan menyajikan tontonan yang entertaining gitu. Gue rasa ini bakalan yang kayak lari, pelanggaran, jatuh, gedebak-gedebuk gitu kan. Bolanya oper apa tuh, bukan yang adu balas-balasan sampai ujung ke ujung, tapi kayak putus seperti akhir. Gue rasa bakal gitu pertandingannya sih Bang. Mungkin kita semua setuju. Bener-bener. Gitu. Oke, terakhir ini klub yang di manifestasi kepalanya Bang Bara itu bakalan apa tuh namanya? Bakalan jadi Bakal championi di juara. Inferno. Wow. Cagliari yang kemarin kalah lawan tim kapten kita Bang J. Itzes lawan Venezia kalah 2-1 ini main di kandang Cagliari lawannya Inter di mana Inter punya 3 tim ternyata Bang ya. Dia ternyata iya iya maksud gua lapisan lapisan tim Inter tuh luar biasa gitu. Dan si siapa Simone bener ya Inzaghi eh itu berhasil ngeracik timnya untuk apa tuh namanya untuk bisa bermain dengan skema yang udah dia tentukan gitu. Bang Bara jangan Bang Bara deh Bang Bustan dulu Bang Bustan. Cagliari lawan Inter kalau ini Bang Bara terlalu bias dia kalau bahas Inter. Bang Bustan dulu deh. Cagliari Inter tapi lu juga fans Juve ya, enak juga main Inter. Ya udahlah. Nggak Gimana apa-apa. Bang Bustan? Cagliari Inter. Eh, Pertandingan yang ini ya, nggak seimbang juga sebetulnya. Ini Inter Betul, betul. sangat sangat dikdaya ya dari musim kemarin tuh. Ini paling kita juga nggak tahu ini kapan kepelesetnya sih Inter ini. Eh Dan karena mereka juga kan kadang kita ngelihat wah ini skuad yang dipakai ini pemain pelapis yang ini nih pemain si Korea lah,
Siapa Mm-mm. lagi tuh, Si Aslani ya, Aslani, Aslani ya gitu. Aslani. Tapi mereka tetap bisa menang gitu dengan pemain-pemain kayak gitu. Dan makanya ini mereka dikdaya banget, dan kita nggak tahu mereka bisa terpelesetnya itu kapan. Dan menurut saya sih ini bukan pertandingan di mana Inter akan kepleset. Mereka tetap akan bisa mengamankan poin penuh di, walaupun ini di kandang Cagliari ya. Meskipun mungkin nggak, bukan kemenangan yang akan mudah juga bagi Inter, tapi mereka tetap akan bisa meraih poin penuh di pertandingan ini. Bang Bara, ada tanggapan? Ya, Inter sih bakalan mungkin lapis keduanya ya dia akan mainin. Tapi dengan lapis keduanya pun melawan Cagliari yang juga cukup mudah dibobol, nggak akan menjadi masalah buat Inter sih. Bukannya gue juga dukung Inter buat menang, walaupun gue juga pengen dia juara paruh Kepleset. musim. Tapi ya Hmm. memang udah jalannya lawan Cagliari akan menang lah. Tapi juga nggak banyak bener. Paling paling 0-2 lah. 0-2 ya. Huh, Bang Bustan tadi berapa skornya? Prediksi? Sama-sama 0-2. 0-2. Oh ya, sorry, sorry. Gue diem tuh karena gue lagi mikir, eh gue mau komen apa ya? Maksudnya buat ngelihat Cagliari ini cara menangnya gimana gitu untuk lawan Inter. Tapi gue nggak kepikiran gitu. Memang, memang Cagliari tuh seingat gue musim lalu Cagliari tuh cukup menyulitkan tim-tim papan atas. Milan pernah direpotin. Seri kalau nggak salah ya lawan Milan ya. Si Mukumbo itu nggolin. Terus si Mukumbo lawan Inter juga cukup ngerepotin. Ya paling ngerepotin doang aja sih. Cuman ya kalau udah Calhanoglu udah bisa ngatur ritme permainan. Terus ada Fry juga katanya udah bakalan main gitu kan bisa main. Jadi gue rasa lini belakangnya juga udah cukup kuat dan uh, solid dalam artian bisa ngebangun dari belakang dengan baik juga karena De Vrij nyaman banget ketika dia mainin bola ada di kakinya gitu ya jadi ball playing defender. Terus ya Bastoni, terus siapa tuh yang trequartista modern tuh si Barella, Turam juga kemarin bikin gol spektakuler. Lautaro ya mungkin aja di sini bisa jadi bikin gol gitu karena dia udah gatel pengen ngegolin. Ya udah sih, gua rasa ini bakalan jadi pertandingan yang nggak ada nggak yang bakalan clean sheet buat Inter juga sih. 0-3 kalau dari gua bang. Lapadula kayaknya susah mau nyuri gol lawan Inter ini. Ya gitulah teman-teman Interisti ya, maaf ya. Mungkin prediksinya nggak terlalu dalam kayak Aldi gitu kan. Tapi kita straight to the point aja. Karena ada yang komen Aldi kadang-kadang kalau ngomong muter-muter. Sama kadang saya juga. Oke, itu aja untuk pembahasan kali ini. eh ada lagi pertandingan yang menarik apalagi ya? Parma Monza, Empoli Genoa, Como Lecce. Paling Como serunya karena ditonton sama artis-artis aja ya kan lagi liburan di Tahun Danau baru. Como sono. Iya tahun baru, lagi tahun baruan. Ya paling itu aja. Oke, teman-teman Tifosi, itu aja untuk preview Giornata 18. Kita lihat sama-sama nanti apa tuh namanya, siapa yang akan jadi championnya di Inferno dan juga eh, kita akan bertemu lagi Eh, di awal tahun ya, di tahun baru ya, ya, Bang Bara ya. Ya, sorry, apa? gue lupa bahas dikit mumpung lagi ada Bang Busan juga kan. Ini Boleh. Tomori sama Danilo bagaimana ini ceritanya nih? Kalau dari menurut lu gimana? Kenapa? Kenapa? Gue baru tahu nih. Mau Tomori Danilo. dituker. Tomori Danilo mau ditukar. Bang Wistan dulu coba. Oh, kalau kalau rumornya Tomori Danilo sih eh, nggak tahu ya, belum belum lihat juga itu rumor mau ditukarnya. Tapi kalau rumor Danilo mau keluar, iya. Kemarin ada rumornya dia mau diambil sama Conte kan, Conte tertarik. Terakhir Hmm. juga nggak tahu tim mana lagi yang mau ini. Lumayan banyak sih yang dikaitin sama Danilo ini di bulan Januari itu. Tapi kalau yang Milan sih nggak, kurang tahu ya, mau ditukar apa dengan Tomori atau enggak. Tapi rumor Tomorinya mau ke Juve itu ada emang. Emang ada itu. Karena kemarin kan sempat ini juga ya. eh, Malah kabarnya itu
si Milannya itu memasang harga 25 sampai 30 juta euro untuk Tomori. Gila main FIFA, Milan. Bisa-bisanya begitu. Iya. Itu kan nggak tahu kalau skemanya kayak sama Danilo berarti tukar tambah lagi Juve-nya ya. Nah itu kurang tahu juga sih ininya. Tapi kalau kabar Danilonya mau cabut, iya emang ada. Dan nggak tahu ya kalau Danilo cabut berarti PR-nya Juve juga tambah banyak dong. Tapi sebenarnya Ada Apalagi dari pemain segi level, lanjut Bang Bar. dari level fitness kan Tomori sebenarnya nggak ada masalah ya. Cuma memang kan ya agak agak menurun nih dia defensive awareness-nya suka eh salah bola kayak gitu kemarinan tuh musim ini ya musim lalu dia bagus. Nah, gue sih ngeliat dari sisi finansial buat Milan ya. Kalau memang Juve tertarik 25 juta ataupun bahkan sampai 15 aja itu masih masih menguntungkan buat Milan di plus sama Danilo ya misalnya. Atau Mm-mm. misalnya jadi kalau buat guanya Tomori sama Danilo kan sama aja akan menjadi bench warmer juga dan Danilo kan mungkin kenapa Tomori harganya bisa lebih tinggi ya karena usia aja sih kalau gue bilang. Tapi kalau efek buat Milannya itu akan sama-sama aja menjadi backup yang cukup oke, tapi juga nggak yang wah. Tapi juga dari sisi permainan juga mirip karena mereka dua-duanya juga nggak terlalu tinggi sebagai back ya. Dan kebetulan Milan kan udah ada si Thiaw dan Pavlovic buat menghalau bola udara. Itu sih kalau dari pendapat gua. Ini iya. buat nambah-nambah duit aja buat Iya. Milan sih. Menarik juga sih rumornya Tomori ini. Kemarin juga sempat dibahas di ini juga sih. Channel 11 Suara Juventini itu. Jadi udah Hmm. ada juga kita bahas Tomori juga itu. Dan dibilang Tomori ini kan duetnya Kalulu juga ya waktu juara Serie A kemarin kan. Betul, Betul. betul, betul. Pas 2021 2022. Jangan-jangan ini mereka tertarik karena ini Juve-nya tertarik karena mereka pernah duet juara Serie Chemistry A. kan. Udah Iya. ada mental juaranya itu. Nggak, gue sih lebih ngeliat chemistry sih. Kayak mungkin sekarang Tomori juga main jelek karena kalau dulunya nggak ada kan bisa jadi juga. Hmm. Bisa jadi karena esensinya pemain bertahan itu emang harus nyari partner yang sepadan. Tapi terima kasih Bang Bara, menarik. Ini Alvin kan sebenarnya udah pengen nyuruh udahan nih, tapi kita lanjutin aja kali ya 5 menit ya. eh Bang Bustan, mungkin jangan lu dulu deh, Bang Bara dulu deh. Bang, apa ini kan mau transfer Januari nih. Kan kita juga Ya. bakalan ada episode baru lagi juga di Januari ya paling ya. Nah, tapi gue Hmm. pengen nanya dulu, apa yang paling dibutuhkan oleh Milan untuk belanja Januari ini? Wishlist ya? Apa? Tulis aja coba Christmas listnya gitu. Ada apa sih sebenarnya yang paling dibutuhin Milan? Selain bek Ya kanan, kalau selain bek kanan, selain bek kanan. Mm-mm. ya, kalau versi gue ya udah pasti striker yang bisa ngegolin 2 digit dalam satu musim kan. Mungkin sekarang yang masuk akal ya Jimeneznya Duh, Feyenoord. oke, Ya kan masuk nanti akal. bakal dari Tomori. Tapi malah rumor Milan nyari lagi yang model-modelan winger lagi nih. Si Oh, winger Monaco namanya Aklioche. Kalau dia pernah gue udah dengar. pantau sih mainnya lumayan. Dia lebih lebih turun ke belakang. Mungkin Fonseca berpikir ini versi upgrade Leao nih. Karena dia kalau dribbling tuh benar-benar dari sebelum garis tengah. Dia mau mundur sampai segitu jauh. Dia Dribblingnya oke. gelandang serang juga kayaknya itu Aklioche. Kalau nggak salah ya. Lumayan Kemarin lumayan sempat versatile. ini juga, iya versatile juga. Bisa dia dia kakinya kiri tapi bisa dipasang di sayap kiri dia bisa ngumpan, dipasang kanan dia bisa masuk cutting inside buat ngesut. Di IMF juga lumayan oke. Nah, Ngegolin loh ini lawan Barcelona. nah itu kalau memang si Fonseca ini kan skemanya kelihatannya sekarang kan ini si Morata ataupun Tami ini kan menjadi dummy striker ya. Sementara Hmm. yang diharapkan ngegolin ya dari Leao, Pulisic ataupun Chukwueze yang melempem kan. Nah, ini sih bisa. Tapi Morata ini kan harus harus bisa fit sepanjang musim, yang mana itu sekarang juga pun udah kejadian nggak seperti itu kan. Tetap gue sih mintanya sih striker sih kalau idealnya versi gue. Striker dan juga winger ya tadi ya. Oke lah ya winger untuk backupnya, gantinya Leo. Dan back kanan ya bang ya. Karena Back kan. Okafor Heeh. Okafor kemungkinan bakal dilepaskan cedera mulu. Udah ditransfer list sama Chukwueze juga terancam buat keluar kalau
Milan bener-bener ngebet sama si Magnus Aklioce ini. Aklioce. Oke. Bek kanan siapa bek kanan? Biarin Emerson. Bek kanan Wan Bisaka juga boleh dah. Ambil dari Iya West Ham ya. lah. Bungkus lah, bungkus. Oke. Kalau untuk Juventus Bang, banyak nih Juventus nih. Wishlist Banyak. nih. Kalau menurut lu yang paling deh Bang, mungkin I think kalau emang harus 3 posisi ya apa gitu. Siapa-siapa aja. 3 ya. Center Ya. back. Center back Pasti ya itu. paling dibutuhin, pasti Heeh. pasti. Selain center back ya, selain center back. Kalau tadi kan selain back kanan Milan, selain center back. Ya, Hmm. itu Atau sebenarnya center penyerang back aja cukup. Penyerang? pelapisnya Oh, bener, bener, Vlahovic. bener, bener, bener. Ada nggak yang opini lu aja gitu bang? Hayalan lu siapa yang bisa, yang menurut lu cocok nih Grinta banget nih sama Juve gitu. Kayaknya oke. Kalau dari yang lu Kalau tahu-tahu aja disuruh gitu. milih ya, Mm-mm. karena ini kan eh, kita juga bukan scouting ini banget ya. Iyalah, Cuman mungkin kalau dilihat dari karakteristik dan pengalamannya dia, Zirkzee, Joshua Zirkzee, Joshua Zirkzee. dia bisa Menarik. lebih masuk dari di skemanya Mota kan. Dan Ya, kalau ya, saya ya. sih ngelihatnya tujuan besarnya Mota itu emang dia pengen seperti yang saya bilang di ini ya episode sebelumnya itu dia pengen tiga gelandangnya itu tipikal tipikal yang balance gitu. Oleh karena itu yang penyerangnya itu yang nomor 9 harus bisa jemput bola di belakang untuk link up. Nah, Ya, Zexi ini sangat apa ya, sangat ideal sebetulnya meskipun mungkin dia bukan ini ya. Kita juga nggak tahu sih, tapi kalau kita lihat sellingnya sekarang atau potensialnya sekarang mungkin nggak akan jadi pemain yang tier A gitu ya yang kalau betul, nilainya di betul. PES itu di atas 90 gitu mungkin nggak akan sampai ke situ tapi dia akan tetap menjadi pemain yang levelnya good gitu bagus untuk tim Setuju. itu sih. Cocok ya, tepat tepat guna gitu ya. Lebih tepat guna dan bayangan bayanganku itu Vlahovic itu nggak akan kepake lebih dari musim depan. Ngeri. Seorang fans Juventus membuang Vlahovic, pemain yang Berarti sangat didorong gol gagal. getternya ya Yildiz sama Conceição gitu ya. Iya gitu. Jadi dia main false nine yang goal getternya itu dari sayapnya. Kalau Sama sama ya ya ya. Komenars. Lanjut. Sama Hah? Komenars-nya. Oh Kan iya ya Komenars benar. akan ditaruh di itu kan di posisinya ini sekarang. Yang kayak Lewis. Lewis Ferguson di Oh bolonya iya, musim kemarin. ngerti. Dia 8,5 kali ya. Posisinya di 8,5. tengah. Iya, posisi 8,5. Iya. Antara 8 sama 10 lah. Sama 10. Iya, maksud saya itu. Mm, 8 10. Itu Make sih sense, make rencana sense. ininya. Ya karena saya mewakili Roma ya. Kalau menurut saya ini boleh teman-teman fans Roma nanti tambahin ya dari grup dari mana aja. Kalau menurut gua Roma itu butuh pemain nomor 10. Butuh pelapisnya Dybala yang sepadan dan juga entah kenapa kalau gua kenal Roma, Roma itu harus punya pemain nomor 10 yang kayak Baldan sih Totti-Totti gitu. Bang, Baldanzi tuh oke, tapi masih apa ya? Dia terlalu mentah ya. butuh mentor, Bang, butuh mentor gitu. Kayaknya kayaknya masih mentah banget terus juga kayak harus ada yang gimana ya? Harus ada yang udah siap pakai gitu. Dybala Ya. jadi Totti Selain lah mentornya. Totti jadi lah. jadi jadi gini Bang, dia jadi pelapisnya Dybala. Eh, Eh, dia jadi pelapisnya Dybala, tapi juga bisa jadi alternatifnya Baldanzi gitu. Jadi kalau gua taruh nih sebenarnya dia oh, sepadan sama Baldanzi, tapi dia umurnya harus lebih tua dari lebih Baldanzi tua. gitu. eh Ya sebenarnya kayak Louis Ferguson bisa atau kalau yang benar-benar nomor 10 tuh siapa ya? Lewis tuh bukan nomor 10. Bukan Dia nomor 10 pemain sih ini. sebenarnya. Mm-mm. Yang bener-bener kayak Deketelar sebenarnya bang. Kalau Hmm, gua ngebayanginnya. ya, ya, ya. Roma tuh butuh pemain kayak Deketelare. Dulu Gitu. ambil Erikson aja Erikson. Nggak bisa. Erikson tuh Gak bisa main di Serie A kayaknya. nggak bisa. Udah diinin. Udah kagak boleh sama regulasi. Oh iya, Bove juga ya. Berarti ya. Iya. Kemungkinan ya. Bisa dibuat ditarik lagi gitu atau gimana? Ah, enggak, maksudnya kalau misalnya memang dia bermasalah dengan jantung, Iya, iya, iya. yang Bisa dia jadi. ditanam apa gitu ya. Iya, bisa Yang jadi Bove. defibrilator apa ya istilahnya ya. Betul. Itu Bisa jadi mungkin Bove nggak dilarang. boleh main. Benar. Dilarang main di Serie A juga. Jadi nggak boleh dilarang main di Serie A.
Kita lihat lah ya gimana nasibnya si Eduardo Bove. Padahal dia pemain yang lagi bounce back musim ini menurut Nah gua itu di juga, Fiorentina. Sayang itu banget. juga sejak dia cedera itu Fiorentina mulai agak menurun, Bener, bener, bener. Berasa banget pengaruhnya si berasa. Bove di Fiorentina. Buat teman-teman fans Inter, silahkan tambahin di kolom komentar kira-kira siapa pemain yang kalian mau beli yang paling dibutuhkan Inter. Dan juga fans-fans teman-teman yang lain boleh, fans Parma, fans Udinese, fans Sassuolo, Napoli, whatever. Fans Napoli juga. Ah, Napoli udah, kayaknya ini udah cukup dia, nggak punya duit lagi, udah beli Conte. Tapi boleh fans Napoli. Ayo fans Napoli yang bukan Rangga ya, teman-teman silahkan komen. Atau fans Lazio, Mas Wisnu, Mas Alvin, silahkan. Siapa yang harus dibeli lagi sama Lazio? Back tengah, kemarin gua ngobrol sama Mas Wisnu sih, bocorannya. Ya silahkan ditulis di kolom komentar. Itu aja teman-teman, baterai handphone dan laptop saya udah mau habis ini. Terima kasih atas waktunya Bang Bustan dan Bang Bara. Sip. Oke teman-teman, jangan lupa juga follow sosial media kita di @sscpinball, di @suara Juventini, apa podcast lu bang, bapak-bapak apa komplek apa, at HP gue. Oh, ya iya, at obrolan Bapak Komplek. obrolan bapak-bapak komplek, di apa tuh namanya Optis juga boleh, boleh nanti saya akan Lalu itu posting di Optis. bridging buat Koptis aja. Segala Betul, gol lah betul, betul, disebutin. betul, betul. Nah, itu jangan lupa follow juga teman-teman sosial media itu semua yang saya sebut. Tapi yang paling utama follow @ssc Pinball di Instagram, TikTok, dan lainnya karena admin kita di Januari sepertinya akan posting gitu ya. Terus jangan lupa juga tekan tombol subscribe-nya, share juga ke teman-temannya. Teman-teman komunitas Serie A ini kan cukup gede, jadi ayo kita berdiskusi di sana, kita ributkan kolom komentar teman-teman. Oke, itu aja Hey, dari gua mewakili flashnya, teman-teman. flashnya. Kenapa? Thailand Apa? kalah anjir. Thailand kalah sama Filipina. Goblok. Sempet-sempetnya gue lagi closing. Abang. Ah, ya udah itu aja teman-teman. Thailand kalah lawan Filipina. eh Semoga tim kesayangan kalian juga nggak kalah ya. Apa sih gue bridgingnya? Udah itu aja. Terima kasih. Selamat tahun baru teman-teman semua. Nanti kita ketemu lagi di tahun baru. Semoga apa yang dicita-citakan tercapai. Nggak usah ribet-ribet bikin Men. resolusi. Kita jalankan aja apa yang ada di depan mata satu persatu. Oke, itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye, teman-teman. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, Bang Bara, Bang Waalaikumsalam. Bustan. Thank you, thank you. Thank you, thank you.